Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, Guru Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai aksi nyata pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Harapan Bapak, semoga dengan kesepakatan kelas ini nantinya kegiatan belajar mengajar kita dalam kesehariannya, baik itu belajar teori maupun belajar praktikum, nantinya dapat berjalan dengan baik. Dan harapannya kita sama-sama komitmen dengan kesepakatan kelas yang akan kita buat. Kalian Bapak tugaskan untuk menuliskan salah satu poin dari kesepakatan yang akan kita buat di sticky note ini. Masing-masingnya dapat nanti satu sticky note. Silakan kalian tuliskan. Setelah kalian tuliskan, nanti akan kita tempel di depan dan akan kita buat satu kesepakatan dari kesimpulan berdasarkan masukan-masukan yang kalian tulis di sticky note. Bisa dipahami? Bisa. Nah, begini ya. Kalau yang kebanyakan simpan dulu aja. Tiga. Terlalu banyak amat itu kertas ya. Nanti gue 4 ya. Tidak sama orang kan ini. Kalian tadi telah menuliskan beberapa poin mengenai kesepakatan kelas. Nah, tentu saja kalian penasaran kan apa saja yang ditulis oleh teman-teman kalian dan bagaimana nanti kesimpulannya. Jadi Bapak sedang melompokkan ke dalam beberapa kelompok yang sedikit yang mengenai kehadiran, yang mengenai seragam, aktivitas praktikum, penggunaan alat dan
wabarakatuh. Toleransi waktu selama 15 menit. Nah, berdasarkan dari masukan-masukan yang kalian tulis tadi, Bapak sudah sebutkan untuk kesepakatan kelas. Pada pelajaran PDTU ini adalah yang pertama, untuk datang ke sekolah atau masuk ke kelas diberikan toleransi waktu maksimal 15 menit. Kemudian harus menggunakan seragam praktikum pada saat belajar praktek. Yang ketiga, bagi yang tidak menggunakan seragam praktikum akan diberikan sanksi. Ya, bisa dengan membersihkan alat dan peralatan, membersihkan ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, setelah selesai melakukan pelajaran praktikum, maka wajib untuk merapikan kembali alat-alat yang digunakan. Yang kelima, untuk kebersihan, alat-alat tersebut harus dikembalikan ke ruangan tool. Kemudian setelah selesai praktek, bengkel ini juga harus rapi, artinya harus disapu kembali. Kemudian untuk kehadiran, berikan toleransi tanpa kekurangan, boleh alfa itu maksimal hanya 3 kali. Kemudian tidak boleh menggunakan atribut berlebihan, termasuk juga penggunaan sepatu diharuskan sesuai dengan aturannya, sepatu yang berwarna di itu kesepakatan kelas kita yang telah kita susun. Bagaimana di awal tadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan diseminasi materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Andri Gunatatasman, dan mudah-mudahan materi yang akan diberikan oleh beliau ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan untuk itu mari saja kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Andri Gunatatasman untuk bisa memaparkan diseminasi materi budaya positif. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang di tengah-tengah kesibukannya di sore hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar sebagaimana mestinya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya berdiri di depan ini bukanlah sebagai seorang narasumber, bukanlah pemateri, tetapi pada siang hari ini lebih tepatnya kita melakukan coaching teman sejawat. Jadi saya di sini ingin berbagi, ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk menyampaikan sedikit materi yang saya dapatkan dalam program guru penggerak di angkatan 7. Jadi Bapak dan Ibu, lebih kurang selama 2 bulan saya telah mengikuti program guru penggerak, di mana dalam 2 bulan tersebut saya telah menjalani 4 modul. Ya, di modul yang pertama itu ada 4 jenis submodul.
Modul 1.1 yaitu mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jadi pada sore hari ini saya akan mendiseminasikan atau mengimpaskan materi yang telah saya berikan tersebut kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan dulu secara singkat, nama saya Andri Gunawan Tasman. Saya merupakan guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Negeri 2 Bogor yang pada saat ini sedang menjalani program guru penggerak di angkatan yang ke-7. Selanjutnya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sedikit, bahwasanya di modul 1.4 kami peserta program guru penggerak diminta untuk membuatkan salah satu tugas yang disebut dengan aksi nyata. Jadi dalam aksi nyata tersebut, kami calon guru penggerak diminta untuk mengimbaskan atau menyampaikan materi-materi yang telah diberikan pada program guru penggerak tersebut di sekolah tempat bertugas. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu mengenai budaya positif yang nanti akan kita kupas dan kita diskusikan. Jadi budaya positif itu dapat diartikan sebagai pembiasaan hal-hal yang baik dan positif yang dilakukan di sekolah maupun di lingkungan yang dapat membawa pengaruh yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya. Jadi untuk terciptanya budaya positif tersebut harus diawali dengan kegiatan-kegiatan yang lebih familiar dalam lingkungan kita, yaitu dengan istilah pembiasaan positif. Khusus untuk di sekolah kita di SMK Negeri 2 Bogor ini, contohnya adalah budaya 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian yang lebih sederhana lagi adalah pada saat kita mau memulai pembelajaran, kita buka dengan doa bersama. Begitu juga setelah selesai melakukan proses pembelajaran, kita tutup dengan doa bersama. Kemudian yang erat kaitannya dengan kegiatan praktikum di produktif, ya, misalkan kita melakukan budaya 5R, rapi, resik, rawat, ringkas, ya, itu merupakan contoh-contoh dari budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Selanjutnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tentu saja supaya budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi budaya di sekolah atau di lingkungan kita, maka perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga pembiasaan baik itu lama-kelamaan akan menjadi budaya positif. Supaya materinya tidak terlalu berat, ya. Di sini ada satu permainan supaya kita lebih fresh, ya. Nama permainannya adalah sederhana, yaitu kepalan tangan. Jadi pada permainan kepalan tangan ini, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat sebuah kepalan tangan. Ya, bebas, saya boleh kepalan tangan kiri, boleh kepalan tangan kanan. Sebelum tangan itu dikepal, bayangkan Bapak dan Ibu menggenggam salah satu benda, ya, salah satu benda atau yang sifatnya kepunyaan Bapak dan Ibu, sesuatu yang sangat berharga dalam diri Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu genggamlah barang tersebut erat-erat, ya. Kemudian ada salah satu teman, ya, rekan atau orang lain yang meminta untuk diberikan kepadanya, ya. Berarti diminta untuk buka kepala tangan, kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk memberikan. Cara untuk mintanya mungkin bermacam-macam, ada yang dengan dirayu, ada yang dengan dipaksa, ada yang dengan ketika dirayu tidak mampu akhirnya dipaksa, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah begitu saja memberikannya? Apakah ada negosiasi terlebih dahulu? Atau bagaimanapun orang lain akan meminta, saya tidak akan memberikannya. Nah, saya di sini mau minta salah satu perwakilan aja dari Bapak Ibu yang ada untuk memberikan tanggapan dari permainan kepalan tangan ini. Silakan Bapak dan Ibu acungkan tangan. Ya, Pak Pras, silakan Pak Pras. Di depan ya Pak Pras.
Kalau menurut saya, ketika membuka itu bergantung dari motivasi kita. Jadi saya cenderungannya tidak akan ngasih gitu ya. Itu walaupun berdasarkan sogokan, iming-iming dan sebagainya. Jadi begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak. Luar biasa jawabannya. Ada satu lagi ya Bu Emma Rahmawati di depan ya Bu Emma. Silakan Bu Emma. Kalau untuk saya sendiri pribadi, tapi ini terinspirasi dari dosen saya waktu itu memberikan tugas, ya. Kemudian yang namanya mahasiswa pasti ingin mendapatkan nilai yang mudah, cepat, tanpa berpikir. Karena ketika waktu dosen itu datang, kita lagi ngegrombol nyari jawaban. Nah, dosen itu bilang begini, bodohnya kalian kalau kalian memberikan sesuatu dengan mudah. Ya. Kalau kalian memperoleh jawaban tersebut dengan susah payah, maka kalian harus pelit. Tapi kalau kalian memperoleh sesuatu tersebut dengan mudah, maka kamu berbagilah, karena berbagi sebagian dari pahala. Jadi dari situ saya selalu mengatakan, kalau saya mudah memperoleh sesuatu, saya akan bagi-bagi ke teman saya. Tapi kalau saya sulit memperoleh hal tersebut, saya akan pelit. Supaya apa? Pelit di sini bukan berarti saya tidak mau berbagi, supaya mereka pun mau belajar bahwa mencari sesuatu itu perlu usaha. Itu saja yang saya bisa berikan. Cukup belajar ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat apa kaitan permainan ini dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi kaitannya adalah dengan posisi kontrol. Kita ambil contoh dari jawaban Pak Pras tadi. Kalau menurut Pak Pras itu situasional ya, situasional. Maksudnya kalau misalkan orang lain itu meminta, ya kalau caranya nggak baik, ya tetap akan digenggam seperti itu. Ya, sama juga mungkin dengan jawaban Bu Emma. Kalau mendapatkannya itu susah, ya nggak akan diberikan. Kalau mendapatkannya didapatkan dengan mudah, gampang, ya anggap beramal kepada yang lain. Jadi kesimpulannya kita lihat slide berikutnya. Sebelum ke sini ya, nanti di sini ada yang namanya posisi kontrol ya, atau teori kontrol. Jadi yang menentukan bagaimana sikap dan diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, apakah orang itu memaksa, apakah orang lain itu akan membujuk kita. Tapi kalau diri kita mengatakan tidak, ya tidak akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga dalam posisi kita sebagai hubungan kita guru dengan siswa. Ya, yang bisa mengontrol murid itu sebenarnya murid sendiri. Ya, kita hanya mengarahkan, tidak bisa mengontrol mereka. Mari kita lihat untuk budaya positif ini ada beberapa sub materi nanti yang akan saya sampaikan. Kita mulai dari yang paling atas itu ada perubahan paradigma, kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif dan motivasi, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari 6 sub materi tersebut kaitannya adalah dengan pelaksanaan budaya positif. Yang pertama kita lihat mengenai perubahan paradigma. Nanti di perubahan paradigma itu ada sub materinya yaitu mengenai stimulus respon dibandingkan dengan teori kontrol. Nah ini yang kaitannya dengan permainan yang kita lakukan tadi. Yang pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan cara berpikir kita. Ya, perubahan paradigma itu mungkin bisa bergeser dengan lingkungan kita, dengan siapa kita berteman, ya bagaimana lingkungan kerja kita. Kemudian juga bisa bergeser juga dengan bertambahnya pendidikan, bertambahnya kedewasaan. Jadi supaya terjadinya perubahan paradigma tersebut dapat kita lakukan yang pertama mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua memberikan contoh dan menjadi tauladan. Nah kalau kita sebagai seorang guru tentu yang nomor 2 ini sangat erat dengan kita memberikan contoh dan menjadi tauladan bagi murid
Yang ketiga adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang keempat, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Jadi poin nomor 1 sampai poin nomor 4 ini kaitannya erat dengan profesi kita, ya, sesuatu yang kita jalani dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Nah, selanjutnya marilah kita lihat mengenai teori kontrol. Yang namanya teori tentu ada ahlinya, ya, yang menemukan teori tersebut. Jadi teori kontrol yang saya paparkan di depan ini diambil dari ahli yang bernama Dr. William Glasser dalam teori yang namanya teori kontrol atau kontrol teori. Nah, di sini ada 4 poin, di mana keempat poinnya diawali dengan kata ilusi. Ya, ilusi lawan katanya adalah realita. Realitanya seperti ini. Ternyata bukan realita, tapi ilusi. Azan ya Bapak Ibu, kita break dulu, dengarkan dulu suara azan. Baiklah Bapak Ibu, dalam teori Dr. William Glasser dalam bukunya kontrol teori tersebut ada 4 poin yang diawali dengan kata ilusi. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa, untuk memaksa. Jadi mungkin dari keempat ini, ya, yang awalnya kita pahami memang seperti itu, ternyata menurut teori dari Dr. William Glasser itu semua hanya ilusi. Sekarang marilah kita lihat stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ya, di sini banyak sekali poinnya. Mungkin kita ambil beberapa poin aja yang kita bahas, ya. Yang pertama, yang sebelah biru itu adalah stimulus respon tentang dunia, sedangkan ini akan kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, menurut teori stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kenyataannya menurut teori kontrol tentang dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya kita yang harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, mungkin itu kalau kita lihat perbandingan mengenai stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif dan 3 motivasi tentang perilaku manusia. Kita lihat yang pertama mengenai makna disiplin. Kita sebagai seorang guru tentu sudah tidak asing dengan yang namanya istilah disiplin. Anggapan tentang disiplin yang umum yang kita pahami, yang pertama, disiplin itu kaitannya dengan tata tertib. Disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan. Disiplin itu berhubungan dengan punishment atau hukuman. Dan tentu saja disiplin itu terkadang menimbulkan ketidaknyamanan atau cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang dikenai hukuman. Kalau kita merujuk kepada disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin merupakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan jadi intinya itu adalah disiplin itu ya harus merdeka, tanpa harus memaksa, tanpa harus menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang dihukum. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin yang berasal dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam
suasana yang merdeka. Kemudian kesimpulannya apa? Disiplin itu berhubungan dengan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intinya dalam disiplin itu kita harus mengacu kepada nilai-nilai yang berasal dari motivasi intrinsik, yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan yang berasal dari faktor ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri kita. Penjabarannya bagaimana? Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini kaitannya dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik tadi. Di sini ahli yang ditampilkan di sini adalah Diane Gosen dalam bukunya Starting School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ini motivasinya apabila kita disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik ya, karena berasal dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga masih berasal dari faktor ekstrinsik. Nah, yang diharapkan ini di poin yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang merupakan faktor intrinsik.